Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berada di hari kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah puasa kita dan senantiasa memberikan kekuatan, semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Ya teman-teman semuanya, insya Allah Ustadz hari ini akan menyampaikan materi tentang kesabaran Rasulullah SAW, yaitu salah satu kisahnya yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ya. Ketika itu teman-teman semuanya, Rasulullah SAW mendapatkan ujian dan cobaan. Salah satunya meninggalnya paman Rasulullah, meninggalnya Khadijah. Maka ketika itu kekuatan kaum muslimin sedang diuji. Maka Rasulullah SAW salah satunya memutuskan untuk berhijrah ke negeri Taif, berharap kabilah Thaqif menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi teman-teman semuanya, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW sampai di sana? Apa yang terjadi? Tetapi yang diterima Rasulullah SAW adalah cacian dan hinaan. Bahkan ada yang mengatakan, pergi sana, kamu adalah pendusta. Sampai diusir Rasulullah SAW. Bahkan ketika sampai Rasulullah ingin keluar dari satu wilayah itu, orang-orang berkumpul, ya, orang-orang berkumpul, kemudian melempari Rasulullah dengan batu. Wah, sampai ya kaki beliau bersimpah darah. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Harithah, ingin melindungi beliau, tapi akhirnya beliau pun terkena, ya, kepalanya kena batu. Ya, kebayang ya, Rasulullah kita aja kalau kesenggol bola sakit gitu ya, kelemparin bola sakit, ini batu ya, dilemparin batu. Nah itulah perlakuan oleh orang-orang Taif teman-teman semuanya. Nah ketika itu Rasulullah SAW hinggah di satu kebun, ya, kebun anggur yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah. Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan dalam dakwahnya. Melihat itu, kemudian pemilik kebun, ya, mengutus pelayan yang bernama Adas untuk memberikan anggur dari kebunnya. Ketika itu Rasulullah SAW menerimanya, kemudian mencicipi anggur. Kemudian Rasulullah SAW sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adas, wah ini sepertinya bukan orang Taif. Sepertinya aku pernah mendengarnya dalam ajaran agamaku. Kemudian berbincanglah Adas dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya dia mengerti bahwasanya yang dihadapannya adalah seorang nabi, dan beliau pun percaya bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Kemudian ya lanjut kisahnya, ketika Rasulullah SAW keluar, akhirnya memutuskan keluar kembali ke kota Mekah. Ketika sampai di Al-Qani Al-Manazir, Rasulullah melihat ke awan, ya, ada awan yang menaunginya, dan melihat ada malaikat Jibril, ya, dan dua malaikat lainnya, teman-teman semuanya. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah SWT telah mengirim malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja. Bahkan jika engkau mau, ya, aku bisa menimpakan dua gunung besar pada mereka. Di Taif itu, di belakang Taif itu ada dua gunung yang sangat besar. Kata malaikat, kalau mau itu gunung akan aku timpakan ke orang-orang Taif. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Justru aku berharap agar Allah menjadikan keturunan mereka menyembah Allah SWT semata dan tidak menyekutukannya dan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Bahkan Rasulullah SAW menolak membalas perkelakuan penduduk Taif. Bahkan beliau mendoakan agar kelak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Inilah akhlak mulia Rasulullah SAW. Ya, saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru beliau memaafkan dan mendoakan mereka. Inilah sifatnya yang sabar,
lemah lembut dan penuh kasih sayang, menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Teman-teman semuanya, di bulan suci Ramadan tentunya adalah salah satu bulan yang mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Bayangkan teman-teman semuanya, arti puasa itu sendiri adalah menahan lapar, ya, menahan lapar, makan dan minum, kemudian hawa nafsu dan yang lainnya, tidak boleh marah, ya. Dan inilah salah satu melatih kesabaran kita, teman-teman semuanya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan tadi, ya. Bahkan dalam banyak kisah Nabi, ya, kesabarannya dan para sahabatnya itu terjadi di bulan suci Ramadan. Teman-teman tahu nggak, perang Badar itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Bayangkan saja, di bulan suci Ramadan lagi puasa, kita disuruh berangkat untuk berjihad. Capek, nahan haus, ya, terus capek-capek harus berjihad. Tapi bagaimana? Rasulullah SAW dan para sahabat tetap semangat berjihad, menjunjung tinggi nilai agama Islam ini, memperjuangkan agama Islam ini. Maka dari itu, kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah SWT meningkatkan kesabaran kita, ya. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, Masya Allah, hari ini masih diberikan kesabaran, ya. Tempat tinggal mereka dibombardir oleh Zionis Israel, teman-teman semuanya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kita masih diberikan keluarga yang lengkap, masih mencicipi makanan yang lezat, ya. Maka kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan teman-teman puasanya menjadi berkah dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.